Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali dapat berhadir di malam Jumat yang mulia ini. Dan mohon maaf pada malam Jumat yang lalu berhalangan karena ada kegiatan peringatan Maulid di Ulegle. Jadi berangkat dari pagi dan baru kembali setelah Jumat. Kajian kita yang lalu telah sampai pada bab azan dan qamat dan sampai pada penegasan bahwa salah satu syarat untuk azan bahwa bacaannya itu mualat dan tertib sesuai dengan susunan yang terdapat dalam riwayat hadis Abdullah bin Zaid. Apabila terbalik susunannya, azan itu menjadi tidak sah, dan apabila tidak sah, diulang dari tempat yang masih mengikuti urutan. Jadi bukan diulang dari awal. Maka bahasa yang dipakai di dalam kitab ini al-bina'u ala al-muntadham, dimulai dari tempat yang masih sesuai dengan urutan. Syaratkan berturut-turut dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jahrun in adzana aw aqama li jama'atin. Dan disunnatkan pula pada azan itu suaranya jihar. Secara lughah jihar itu bertutur dengan suara yang terdengar pada orang yang di sekitar. Itu jihar. Adapun menggunakan pengeras suara itu sudah lebih dari makna jihar. Maka pengeras suara itu dalam bahasa Arab disebut mukabbirus saut. Mukabbir yang membesarkan as-saut suara. Kalau dalam bahasa Inggris loudspeaker. Loud membesarkan speaker orang yang berbicara, suara maksudnya. Sampai ke Aceh jadilah sebutannya loudspeaker ya, dari loudspeaker jadi loudspeaker karena memang orang Aceh itu mau yang praktis-praktis saja. Jadi disunatkan jihar. Kapan disunatkan jihar? Apabila dia kumandangkan azan atau dia kumandangkan qamat li jama'atin, untuk suatu jamaah. Artinya untuk orang yang lebih dari satu dalam satu riwayat, atau lebih dari dua orang pada riwayat yang lain. Karena pemaknaan jamaah itu sendiri ada khilafiyah. Dari sisi pelaksanaan salat sah disebut jamaah untuk dua orang, seorang imam dengan seorang makmum, dan tidak disyaratkan dua orang itu harus sudah baligh. Sah jamaah seorang imam yang baligh dan seorang makmum yang belum baligh. Sebagaimana sebaliknya, sah berjamaah seorang imam yang belum baligh dan makmum yang sudah baligh. Jadi tidak harus imam lebih tua daripada makmum.
Di rumah mungkin kita dengan anak-anak berjamaah, bila ayahnya yang lebih alim, ayah jadi imam, anak jadi makmum. Tapi tidak tertutup kemungkinan justru anak-anak yang lebih alim, anak jadi imam, orang tua jadi makmum. Kenapa bisa? Sangat-sangat berbisa. Bahkan bisa. Karena mungkin kita dulunya ketika kecil oleh keterbatasan ekonomi orang tua, saat diujabut kita lup lampu. Makanya kita tidak paham. Tapi anak-anak kita sekarang karena tumbuh penyesalan itu di dalam diri kita, maka bersabdalah kita kepada anak-anak, kabangayah bebangaikah. Maka kita jaga anak-anak, kita kawal agar pendidikannya itu dan pengajiannya itu baik. Makanya hari ini anak-anak bacaannya jauh lebih fasih daripada orang tua. Jadi saya sangat khawatir ketika kita hadiri sholat berjamaah dengan pemahaman tradisional kita, orang tua di depan, anak kecil di belakang, nanti anak-anak ini protes. Pat yang kali beheran dengan kamu, ya. Pat yang kali behkah dengan ke, yang keluar bahasa Inggrisnya. Oh kamu lebih tua, ya. Kalau lebih tua coba baca Fatihah, wah. Ketika dites ternyata bacaan mereka lebih fasih daripada kita. Kaji raw dan Tuhan weh katanya. Itu menjadi masalah karena anak-anak sekarang hafalannya, tingkat pemahamannya jauh lebih tinggi daripada kita yang terbatas di masa lalu. Walaupun pada sisi yang lain justru orang tua di masa lalu daya nalarnya jauh lebih tinggi daripada anak-anak sekarang. Nah, ini jamaah. Nanti ada yang katakan bahwa jamaah itu harus 3 orang paling kurang. Kenapa? Karena sekurang-kurang jamak di dalam bahasa Arab adalah 3. Untuk yang 2 tidak disebut jamak, melainkan tasniyah. Untuk yang 1 disebut mufrad. Makanya pada bab salat Jumat terjadilah perbedaan pendapat antara 2, 3, 12 dengan 40. Yang menyatakan sah Jumat hanya dengan 2 orang karena sekurang-kurang jamaah 2, imam dan makmum. Yang menyatakan 3 karena secara bahasa sekurang-kurang jamaah 3. Yang menyatakan 12 karena ketika Rasulullah khutbah saat turun ayat surat Al-Jumu'ah, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima, yang tinggal 12 orang. Yang menyatakan 40 punya alasan. Sejak dari pertama dilaksanakan Jumat sampai hari ini tidak pernah kurang pelaksanaannya itu dihadiri oleh 40 orang. Lalu bagaimana pertimbangannya terkait hadis yang tinggal 12 orang? Kata jumhur ulama, 12 orang itu yang tinggal ketika Nabi sedang khutbah, tetapi mereka kembali untuk melanjutkan mendengar khutbah. Jadi tidak berangkat kemudian nggak pulang-pulang. Itu bukan penaji Bang Toyib, Jeblay. Jadi mereka keluar sebentar, lalu kembali lagi untuk melanjutkan pelaksanaan khutbah dan Jumat. Maka semua ada landasan pemikiran. Fayanbaghi isma'u wahidin jami'a kalimatihi. Oleh karena disunnatkan azan itu bersuara jihar apabila dilaksanakan jamaah, maka sepatutnya diperdengarkan bacaan azan, lafal-lafal azan kepada minimal 1 orang yang hadir. Tidak harus terdengar semua, asal sudah terdengar oleh salah seorang yang hadir, itu sudah sah azan dan sudah mendapatkan pahala sunat. Sebab dalam kajian para ulama, sunat-sunat pada praktek ibadat dan aktivitas sehari-hari itu ada batas minimal, ada batas maksimal. Misal, ketika para ulama katakan sunat untuk semua pekerjaan yang baik diawali dengan bismillah, mereka buat batasan sekurang-kurang bacaan bismillah, ya bismillah. Yang sempurna bismillahirrahmanirrahim. Maka dinyatakan wa hasala aslus sunnati bi bismillah, dan hasillah sekurang-kurang pahala sunat dengan mengucapkan bismillah. Yang sempurnanya bismillahirrahmanirrahim.
Tapi nanti penempatan bacaan ini lebih baik sesuai dengan yang maksur. Yang maksur itu yang terdapat riwayat di dalam Al-Quran ataupun hadis. Misalnya orang naik kendaraan laut, doanya itu merujuk kepada peristiwa Nabi Nuh alaihissalam. Wa qulna bismillahi majriha wa mursaha. Itu hanya sebatas tersebut ajaran di dalam Al-Quran. Jadi tidak boleh kita berimprovisasi lebih sempurna. Bismillahirrahmanirrahim majriha wa mursaha. Itu menjadi overdosis nanti obatnya. Nah, karena yang warid demikian. Atau dalam bab-bab yang lain nantinya. Jadi sekurang-kurang sunat dengan memperdengarkan satu orang yang hadir seluruh kalimat-kalimat azan. Kalimat di dalam bahasa Arab itu kata dalam bahasa Indonesia. Karena nanti jangan pula terjadi perdebatan. Sabah huruf kalimat dikira niku. Mereka lupa. Ini ada standar dalam bahasa Arab, ada standar dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia huruf tidak disebut kata. Yang paling kecil huruf, di atasnya ada suku kata, di atasnya ada satu kata, di atasnya ada satu kalimat. Sedangkan pada orang Arab sekurang-kurang standar berbicara paling kecil susunannya terdiri dari satu kata, satu kalimat. Kalimat itu boleh jadi kata kerja, kalimat itu boleh jadi kata benda, kalimat itu boleh jadi huruf. Karena bahasa Arab itu prinsipnya singkat. Mirip-mirip dengan bahasa Aceh. Bahasa Aceh itu dasarnya singkat dan padat. Jarang kita temukan dalam bahasa Indonesia. Saking singkatnya, satu huruf sudah mewakili sebuah kata dalam bahasa Aceh. Soalnya katanya. Pegejep ipu bayangkan hanya i u ternyata itu sudah menjawab 3 pertanyaan. Soalnya ternyata itu adalah abang. Pobot pegejep i pegejep singkatan. Itulah indahnya bahasa Aceh. Aceh dilawan. Itu untuk yang azan untuk satu jamaah. Ammal muadzinu awil muqimu li nafsihi fayakfihi isma'u nafsihi faqat. Adapun orang yang kumandangkan azan ataupun kumandangkan qomat untuk salat sendiri, maka memadai terdengar suara azan dan qomat itu untuk dirinya sendiri. Kita datang ke masjid atau pulang ke rumah nanti sholat isya, karena sholat sendiri tetap saja disunatkan azan dan qomat. Untuk qomat dan azan sendiri tidak disunatkan untuk besar suara. Hasil pahala sunat dengan sekedar terdengar pada diri sendiri. Sama seperti qomat juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan itu sudah dianggap besar untuk orang yang azan sendiri. Ya, mungkin karena takut nanti mengganggu orang lain yang sedang istirahat, kita perkecil lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo dengar apa? Untuk diri sendiri. Kenapa? Kalau diperbesar suara, nanti timbul syubhat pada orang yang sedang tidur. Dipikir sudah masuk waktu salat berikutnya. Yang kena dikirim video-video di media sosial mengganggu orang yang puasa sedang tidur sore. Pendengar ada azan, mendengar azan langsung JPI. Kalau mata orang mentang cat. Itu sangat zalim. Jika waktu puasa kayaknya mayang-mayang mentang. Maka cukup terdengar pada diri sendiri saja. Pertanyaannya, kok bisa azan untuk diri sendiri? Nah, ini yang harus kita ingat, bahwa azan itu tidak harus untuk salat berjamaah. Untuk salat sendiri pun boleh azan. Dan aturannya kata para ulama, bila harus memilih untuk salat sendiri atau berjamaah itu antara dua, apakah azan saja tidak qomat ataukah qomat saja tidak azan, maka sungguh azan saja tanpa qomat lebih baik daripada qomat saja tanpa azan.
Sedangkan kita lebih memilih qamat saja tanpa azan. Karena memang standar kita standar rendah. Mbak bubuk menan hana perlu menyang-menyang tak syurga. Mbak aki limong tang jut. Wa waqtu dukhulihi li ghairi adzani subhin, dan adapun waktu masuknya sunat azan tersebut selain untuk azan salat subuh. Kenapa demikian ketentuannya? Li'anna dzalika lil i'lam, karena azan itu untuk pemberitahuan masuk waktu. Fala yajuzu, maka tidak boleh. Wala yasihhu, dan tidak sah, qablahu, sebelum masuk waktu. Selain salat subuh. Untuk salat subuh nanti ada pengecualian, karena salat subuh itu ada 2 kali azan. Jadi secara umum ketentuan azan masuk waktunya apabila sudah masuk waktu salat. Tidak harus di awal waktu salat. Yang ingin dikatakan, kalau ada pertanyaan, kapan azan? Nanti kalau sudah masuk waktu salat. Ternyata karena keasikan menanti-nanti sampai berlalu sekitar setengah jam atau 1 jam dari awal waktu. Pak Ustaz, ini udah lewat 1 jam. Pementang jita azan. Dari sijum yang kau likut kajut. Nyuka lewat sijum, lebih-lebih jut lah. Orang berfikir karena sudah lewat 1 jam tidak perlu azan lagi. Tetap azan itu disunnatkan walaupun sudah di akhir waktu. Ada orang yang mau salat isya nanti sekitar jam 4 menjelang subuh. Tetap disunatkan azan. Tapi jangan kumandang azan yang besar. Takut nanti orang bangun, oh ke subuh semayang tu gaih lah. Subuh hanya rakaat, isya hanya rakaat. Jadi bukan artinya azan itu mesti di awal waktu, tetapi masuk waktu untuk kumandangkan azan kapan? Apabila sudah masuk waktu salat. Bagaimana bila waktu salat itu sudah bergeser sekitar 15 sampai 30 menit? Tetap disunatkan azan. Medum benar setengah jam kau ikut kaji azan. Putih nohat, lebih-lebih lam. Itu qiyas aulawi. Tapi kebanyakan tempat, apabila misalnya pengajian kita ini berlanjut nanti sampai 15 menit setelah berkumandang azan di tempat lain, kita enggak berani azan lagi ke qamat mentang. Seolah-olah azan pada saat itu menjadi berdosa dan langsung masuk neraka karena bid'ah. Tidak, tetap disunatkan azan. Tidak harus di awal waktu. Makanya Rasulullah di zaman beliau kumandang azan itu tidak selalu di awal waktu. Kumandang azan itu disesuaikan dengan waktu. Misalnya hari Jumat. Yang sholat duhur pada hari Jumat itu memang disyaratkan berjamaah dengan syarat-syaratnya. Ada khutbah 2 rakaat dan seterusnya. Apabila sedang turun hujan, itu tidak segera dikumandangkan azan. Masuk waktu duhur jam 12.30. Hujan, tunggu dulu. Jam 1 hujan, tunda dulu. Jam 2 hujan, tunda dulu. Jam 3 berhenti hujan, azan. Maka datang Rasulullah ke masjid, naik ke atas mimbar, kumandangkan azan. Para sahabat datang, dilanjutkan dengan khutbah dan salat Jumat. Maka kata para ulama, salah satu uzur menghadiri salat Jumat ataupun salat jamaah adalah karena turun hujan. Kapan menjadi uzur? Apabila salat jamaah itu disesuaikan dengan berhentinya hujan. Sedangkan kita sekarang, jangankan hujan, tsunami pun tidak menghalangi untuk kumandang azan. Hei, kepun azan lihat tengok tsunami. Hai, kita mau tsunami kerau. Maka karena kita mempercepat proses, bukan lagi mengikuti keadaan, sekarang hujan tidak lagi menjadi uzur untuk menghadiri salat berjamaah. Kenapa? Karena kita sudah mempercepat sesuatu dari waktu yang sepatutnya. Man istajala syai'an qabla awanih uqiba bihirmanih. Itu ketentuan umum di dalam usul fiqh. Barang siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum tiba waktunya, dihukumkan dengan kondisi yang sebaliknya, haram. Seorang pria setelah ijab qabul dengan wali, sah bersentuhan dengan wanita yang dia nikahi, halal. Pernikahannya baru dilangsungkan besok pagi, dia telefon malam ni, jak tak duduk ke dia bapineh panti leh, haram.
Orang yang berpuasa tadi siang hari Kamis, waktu berbuka makan dan minum itu saat terbenam matahari. Untunglah puasa sunat. Kalau puasa wajib, dia percepat berbuka. Kata para ulama, kata Nabi, sunat untuk menyegerakan berbuka. Gohlam perwate dah buka juga katanya. Haram. Padahal kalau dia nanti menjadi sunat dan berpahala. Demikian pula. Tapi ini kan sudah masuk waktu azan Pak Ustaz. Waktu azan bukan sudah masuk. Yang sudah masuk waktu solat. Adapun untuk kumandangkan azan, lihat-lihat keadaan lebih dahulu. Apa lihat keadaan? Sudah memungkinkan ataukah belum untuk orang datang ke masjid? Oh ini sedang hujan lebat Pak Ustaz. Jangan azan dulu. Tunggu. Tapi ini sudah jam 2. Masih panjang waktu untuk salat zuhur nanti sampai jam 3:30. Cipreh hile. Jam 3 Pak Ustaz. Gahlam pirang hujan prehile. Sudah jam 3:30. Oh, menyamanan tetap kumandangkan azan. Yang mungkin datang sudah ada di masjid, dia salat berjamaah. Yang belum sampai ke masjid, salat di rumah, apakah sendiri ataupun berjamaah. Itu yang dimaksudkan. Salah satu uzur berjamaah adalah hujan. Enggak mesti lebat. Hujan itu walaupun sekedar membasahi pakaian pada bahagian bawah. Dum basah tapak selop, kata para ulama. Tapak selop basah itu menjadi uzur menghadiri salat berjamaah. Tapi orang sekarang membuat perbandingan. Ustaz, dompak kecil hoi mentang, nyan lam ujian raya tajak ngan payung tapi debit motor. Nya Allah Ta'ala yang hoi. Ini konsep yang sangat keliru di dalam dakwah. Menyampaikan hukum itu harus komprehensif. Jadi ada syarat, ada sebab, ada mani'. Apa mani'? Sebuah ibadat ketika sudah terpenuhi syarat dan rukun, tiba-tiba terdapat halangan untuk melakukan. Kita wajib salat. Syaratnya Islam balik berakal. Suci dari menstruasi dan nifas. Ada seorang wanita, Islam sudah balik, sudah berakal. Masuk waktu salat, dia sudah bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat. Tiba-tiba keluar nifas ataupun menstruasi, mani'. Ketika sudah ada mani', maka tidak boleh salat. Mani' itu ada kala mani' yang tetap seperti menstruasi dan nifas, ada kala mani' yang muakkad, sementara. Sudah berkumandang azan dan qomat, kita mau datang ke masjid untuk salat, tiba-tiba terhalangi karena datang tamu. Ruk jame. Melayani tamu fardhu ain untuk kita, enggak boleh dilayani oleh kecil. Bagah ni jak kan tu kecil mentang duduk dia le lenjak sembahyang dia buat. Itu bukan tamu kampung, tamu pribadi. Fardhu ain untuk kita melayani tamu. Enggak boleh dengan alasan, aduh Pak, dari mana? Dari Singkil. Mau ke mana? Cik jak merumpok ran Ustaz. Oh, masalah waten aja, nyo lengka azan. Ne duduk kedai kopi dia le lenjak sembahyang dia buat. Kalau begitu bahasanya, kan kedai kopi ke duk. Ngejek kopi rumah ro ke. Kenapa? Karena ada orang-orang yang kadang-kadang datang itu untuk menghargai kita, tetapi karena protokol kita yang sangat ketat sehingga dia sendiri tidak merasa dihargai, maka dia bubar. Hari Ahad yang lalu ada beberapa undangan kenduri dari Bengah sampai Cauro kenduri. Sebuah undangan kenduri di sebuah tempat usaha. Hampir tidak mungkin bagi saya untuk datang sebab bentrok dengan setengah jam lagi ada pengajian di depan di perumahan depan komplek Kejati. Tapi menimbang bahwa tempat itu baru pertama kali melaksanakan kenduri dan saya diundang, saya paksakan untuk sekedar setor wajah saja. Jam 2 lewat 10 menit. Melihat tempat parkiran sudah sedikit lapang, maka saya coba parkir. Datanglah tukang parkir. Pak, enggak boleh parkir di sini. Dan yang Pak Cid, tanya waktu kita parkir ke habis dah fikir. Enggak mungkin lagi ada tamu yang lain yang lebih ramai datang setelah jam 2 lewat 15. Kita parkir di situ tidak ada yang terganggu. Enggak boleh di sini Pak, nanti kena marah saya. Pak Cid parkir ke dia Pak. Oh, dia tanya. Benar dalam pudik motor lenjak juga. Anak kita alih. Kenapa? Kita sudah mengukur di mana boleh parkir, di mana tidak.
Dulu teringat saya almarhum Prof Farid Wajidi buat kenduri pernikahan anaknya di Aula Win Arraniri, Aula Ali Hashimi. Saya terlambat datang jam 2:30. Apa ni jamnya lampau 2:30 kan? Saya undangan VIP. VIP. Bahasa kami di chat keung VIP. Cuma tidak saya bawa undangan karena dikirim melalui WA saja. Di depan aula itu tempat parkir VIP dan sudah kosong, sudah lengang. Alih pada buah motor tu idong. Begitu saya arahkan kenderaan ke tempat tersebut dicegat oleh satpam. Enggak boleh di sini Pak, di sini tempat VIP. Lu bukan VIP, enggak ada kartunya Pak. Bo kapos ngoleh ke pulang kartu ya kan. Jadi Pak Cik Budang ke depan saya Pak, aja sampai ke fakultas terbiah. Ha, bani nak cokong je budang. Makan kan galak ada baju hubungan duri kan. Kita datang karena menghargai yang punya acara. Ternyata panitia yang menyambut kita tidak menghargai tamu yang datang. Itu akan tahu kokoro cik paji dapat pedang panana. Kita tahu itu tempat VIP. Walaupun kita bukan VIP, ada tempat di mana kita harus berlapang-lapang. Ini tidak lagi jam sibuk. Dan sebenarnya tamu VIP tidak perlu tempat parkir yang dekat dengan lokasi. Karena tamu VIP itu biasanya ada sopir. Motor je ijak kero je. Nya urang-urang cekeungnya perlu ada buduk betoto nah. Hana tupi kan. Hal-hal yang sederhana yang kita lupa. Maka ketika berkumandang azan, kita sudah datang ke tempat sholat, datang tamu. Datang hanya karena menghargai kita barangkali. Tapi ternyata kita mengabaikan penghormatan dari tamu untuk sesuatu yang di dalam agama diberikan ruang untuk bertoleransi. Muliakan tamu dulu. Tapi kita bilang, oh mana piu-piu bagi dia kupinya dileh. Untuk leh semayang menyonat ingat lewa bah. Menyonat ingat. Mana kakak bayu gero bah. Ya, tidak boleh demikian. Maka di dalam Islam itu komprehensif. Ada syarat, ada sebab, ada mani. Nanti baru ada sah dan ada fasid. Maka betapa banyak orang yang beribadat, ibadatnya itu kualitasnya luar biasa tinggi, tetapi karena ada faktor yang lain yang dia abaikan, menjadi tidak bermakna dalam pandangan Allah Ta'ala. Apa faktor yang lain? Kezaliman kepada pihak lain. Maka termasuk dulu di Masjid Raya Baitur Rahman, setiap kali dapat jadwal ceramah bulan Ramadan, sebelum turun dari mimbar ceramah, selalu saya ingatkan bapak-bapak yang salat tarawih di masjid ini, karena ada yang 8 dan ada 20, yang salat tarawih lanjut 20 rakaat, mohon diingat-ingat lagi di mana Anda parkir kendaraan. Dulu kan parkir di atas badan jalan Muhammad Jamil. Saat kita datang sholat isya, itu parkir 3 deret, 1, 2, 3. Itunya telat aja ke deret ke. Saat kita datang itu tepi jalan. Tapi begitu selesai sholat tarawih 8 rakaat, yang sholat 8 bubar. Deret saya tebit, deret 2 tebit, tinggal motor dia nyoba deret lewat tengah-tengah. Kita sholat tarawih di dalam sedang beribadat kepada Allah, tapi orang yang lewat di jalan tersebut berfikir, pai pudu utak dengkunya ino ya pedang motor tengah ada. Itunya berarti pedang motor na utak benar. Saat kita parkir mobil di tempat tersebut ada otak, kita gunakan otak. Ini yang paling pinggir yang memungkinkan. Tetapi kita lupa bahwa setelah 8 rakaat banyak yang bubar, yang keluar, tinggallah kendaraan kita di tengah badan jalan. Salat sunat besar pahala kalau ikhlas dan khusyuk, tetapi caci maki orang yang di luar ini berbahaya. Kenapa? Karena kata Rasulullah dalam hadis tentang sya'bul iman, iman itu ada bid'an wa sab'ina syu'bah, ada 70-an cabang. Paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah imatatul adza anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Tapi sayangnya banyak yang salah menerjemahkan, memindahkan duri dari jalan. Akhirnya fokus kita ke duri bukan gangguan. Maka ada orang yang lewat dengan becak, menangkalan durau, becaknya dihentikan di tengah jalan, dia pindahkan duri. Padahal orang yang lewat lebih terganggu dengan sebab becaknya yang parkir daripada duri di jalan. Apa ni nak motor bermasalah ngundurau alam lebihnya. Bahkan dengan labang pun enggak ada masalah. Ini contoh salah paham yang sangat buruk. Itu paling rendah. Jadi bayangkan ketika kita melaksanakan sholat, cabang iman yang paling rendah saja kita tidak mampu untuk merawat. Maka ketika hari Ahad kemarin ada pengajian di Masjid Baitul Salihin oleh Karing, 2 hari sebelumnya itu, sehari sebelumnya,
Saya ke Cat Keeng lewat jalan Belang Bintang lama itu. Ternyata di depan Masjid Babu Salam Lam Ujung ada 3 orang polisi tidur di jalan. Bayangkan, untuk panjang jalan seluas bangunan masjid itu 3 orang polisi tidur jalan. Maka hana buat polisinya. Bayangkan kezaliman kita. Apa tujuannya menderetkan apa namanya, speed bump, bahasa Inggris kan, tapi kita nggak punya terjemahan yang cocok bahasa Indonesia kecuali menyalahkan polisi saja. Polisi tidur di jalan, 3 deret, mengganggu orang yang lewat, yang sholat sehari semalam hanya 5 waktu, orang terganggu 24 jam. 24 jam tengah malam lewat, tengah malam pi kenang speed bump je nah. Maka ketika jalan di Kota Madia Cat Keeng baru saja diperbaiki, langsung saya koordinasi dengan kecil-kecil dan camat-camat yang ada di wilayah Cat Keeng. Nyoki bandar rencana UA polisi jalan. Ternyata dapat laporan mayoritas warga Pak Ustaz, mereka enggak setuju kita pasang polisi tidur. Mayoritas, berarti ada minoritas. Minoritas berharap ada polisi tidur karena ada yang kebut-kebutan. Dan yang berapa banyak yang kebut-kebutan di jalan? Hanya cuma pedumro lah guys. Maka untuk yang pedumro, jangan ganggu orang yang banyak. Pecit, cari urung-urung yang rak-rak pungo bacut. Yuduk ini anjuk rukuk tu bongko. Karena biasanya orang gila laleng tapi rukuk. Anjuk rukuk tu bongko. Saya lewat yang ilap-lap menan, yutrom je tengok. Yutrom je tengok. Yang satu orang kita lakukan demikian, yang lain je kobat. Jadi jangan gara-gara 2 orang yang kebut-kebutan di jalan, semua orang lain yang disiplin terganggu. Ini kebiasaan buruk kita. Maka kita belajar dulu ketika baru terjadi tsunami, saat jalan US8 itu baru dalam proses pembangunan, seiring perjalanan waktu terjadi lubang-lubang di jalan. Sopir L300 dan mobil-mobil yang lain karena merasa jalan lambat goyang-goyang, akhirnya mereka kebut saja. Apa yang terjadi? Debu itu berterbangan, orang lepung terganggu. Akhirnya mereka ambil solusi nyopayah dapat penaji shock terapi itu. Mereka hentikan satu buah mobil yang melaju cepat, gotong royong tegawanya, langsung menyebar berita dari mulut ke telinga, dari mulut ke telinga, bukan dari mulut ke mulut. Dari mulut ke telinga, dari mulut ke telinga. Enggak bisa dari mulut ke mulutnya, bahaya lah. Apa yang terjadi? Tidak ada lagi orang yang berani balap-balap di daerah Lepung. Yang Lepung hanya balap-balap habis ke apa? Pada cik tiro yang naurung depa habis. Maka satu orang itu menjadi shock terapi. Seharusnya orang yang jahat saja dihukum. Jangan gara-gara satu orang jahat semua orang baik mendapatkan hukuman. Itu sungguh tidak adil. Alhamdulillah. Itu contoh sederhana. Maka ada orang yang beribadat, ibadatnya sangat tinggi kualitasnya, tetapi itu tidak bernilai dalam pandangan Allah karena ada kezaliman di tempat yang lain. Ada orang laki-laki datang kemari salat berjamaah, sangat bagus kualitas salatnya, tetapi menjadi tidak bermakna dalam pandangan Allah karena ada hak orang lain di rumah yang terzalimi. Istrinya sedang lapar diabaikan, anaknya sedang bermasalah diabaikan hanya demi mengejar salat berjamaah. Makanya di dalam Islam dicontohkan oleh Nabi, selesaikan semua keadaan baru kemudian kalian tunaikan salat secara berjamaah. Ibadah itu dipersiapkan, bukan secara kebetulan. Harus normal kondisinya. Maka tidak sah azan dan qomat sebelum masuk waktu. Kalau sudah masuk waktu, selama masih di dalam waktu tetap sah azan dan qomat. Amma adzanus subhi fayasihu min nisfi lailin. Adapun untuk azan subuh itu sudah sah dikumandangkan sejak dari tengah malam. Hantom lah kan? Coba nanti jam 12:30 kumandangkan azan di masjid ini. Insya-Allah yang tidak pernah datang ke masjid ruk je. Kena ya tekalan so kai lahap minu hajatan. Kenyat mayang kena kalan so yang kai lahapnya. Sejak dari tengah malam sudah sah kumandang azan subuh. Kenapa? Karena azan subuh itu ada 2 kali. Azan yang pertama setelah terbit fajar, azan yang kedua sebelumnya ketika sudah lewat tengah malam. Untuk apa? Membangunkan orang sholat tahajud,
membangunkan orang untuk makan sahur, dan lain sebagainya. Maka di beberapa tempat di Aceh masih dipraktikkan kumandang azan subuh yang sebelum terbit fajar. Biasanya di komplek-komplek perumahan, komplek perusahaan BUMN. Saya perhatikan itu ada di Masjid Istiqomah PT Arun, di Masjid Al-Muntaha PT PIM, di masjid itu di Pertamina Rantau Perlak itu ada. Sedangkan di masjid-masjid yang lain sudah jarang dipraktikkan. Padahal itu perlu. Azan yang pertama untuk membangunkan orang salat tahajud dan untuk membangunkan orang makan sahur. Mungkin bisa dipraktikkan nanti bulan Ramadan, daripada teriak di mik sahur 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 bid'ah. Lebih baik kumandangkan azan saja. Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi sosialisasikan dulu bahwa mulai Ramadan kali ini kita azan subuh 2 kali. Azan pertama mungkin sekitar jam 3 untuk membangunkan warga persiapan sahur dan tahajud. Nanti azan sekali lagi ketika sudah terbit fajar. Jadi waktu saya pertama kali dapat jadwal ceramah Ramadan di PT Arun, saya tidak diberitahukan tentang tradisi ini. Sudah saya setel alarm jam itu jam 4 untuk bangun makan sahur. Tiba-tiba terbangun oleh kumandang azan. Baru pun tajak telat jaga makan melihat, tidak sempat melihat jam, langsung pinggang kain, pakai baju, berlari ke masjid. Ruang masjid ternyata lengang, enggak ada manusia. Baru dekalan jempoh le rupanya. Maka sembunyi-sembunyi takut terlihat pada panitia masjid. Keluar, ternyata ketakutan itu terwujud juga. Yang azan keluar melihat saya. Oh ya Ustaz, mampu datuk kan? Oh ya Ustaz. Jadi sikap saya yang masam-masam itu langsung terbaca. Oh malaikat maaf Ustaz. Kamu azan 2 go, tu orang putih badan kan? Maka murid tak bangai dia. Ya, kenapa? Karena tidak pernah berada dalam kondisi tersebut. Wa sunnah taswibun li adhanai subahin, dan disunatkan taswib untuk 2 kali azan subuh. Azan subuh yang pertama ada taswib, azan subuh yang kedua ada taswib. Apa itu taswib? Wa huwa ayyaqula ba'dal hayya 'alataini, yaitu bahwa dia katakan setelah 2 kali hayya 'alah, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Apa dia katakan? As-salatu khairum minan naum. 2 kali. Naum itu mat layyin, dia panjangnya hanya 1 alif ataupun 2 harkat. Jadi tidak boleh lebih panjang, terasa aneh. As-salatu khairum minan naum. Sebagian memanjangkan sampai 3 alif terus 7 alif. As-salatu khairum minan naum. Ini dengar liur Arab kemper kayak begat. 2 kali. Apa artinya? Salat itu lebih baik daripada tidur. Baik salat tahajud, apalagi salat subuh. Wa kuriha li ghairi subahin, dan dimakruhkan ucapan taswib itu pada selain salat subuh, walaupun ada tidur juga, seperti salat duhur. Ada yang namanya qailulah, tidur sebentar sebelum waktu duhur. Waktu azan itu ada banyak orang tidur. Pertanyaannya, apakah untuk orang yang tidur menjelang salat duhur ini, pada saat tiba waktunya kumandang azan disunatkan pula as-salatu khairum minan naum? Tidak, bahkan hukumnya makruh. Wa yusawwibu li adzanin faitati subahin, dan demikian pula diucapkan kalimat taswib tersebut untuk azan salat subuh yang luput. Misalnya sekampung di cot masjid telat bangun subuh, tete jaga ke pukul 8, datang ke masjid, tetap disunatkan berjamaah salat subuh berjamaah pukul 8. Maka seumur hidup kita perlu sekali-kali mempraktikkan salat subuh berjamaah di masjid pukul 8 atau pukul kurang. Kenapa? Karena Rasulullah dalam perjalanan hidup beliau
pernah sholat subuh berjamaah sekitar jam 9 atau jam 10. Tetap saja Nabi instruksikan azan, salat qabliyah subuh, qamat, dan salat subuh berjamaah. Maka ketika terjadi kasus apakah 2-3 orang atau lebih dalam perjalanan telat jaga, tetap disunatkan azan. Hai azan, li azan, azan subuh pukul 8. Sampai pada 2 kali hayya ala tadi, hayya ala salah, hayya ala falah, tetap disunatkan as-salatu khairum minan naum. Tapi nyoka pukul 8 aku betat pukul 8. Karena itu adalah azan subuh. Tapi tertunda faitatu subahin. Dan dimakruhkan untuk selain salat subuh. Wa tarji', dan disunatkan pula pada azan itu ada tarji'. Apa itu tarji'? Bi ayyatiya bi kalimatai syahadataini marrataini sirran, ay bihaitsu yasma'u man qaruba minhu urfan qabla al-jahri bihima lil ittiba', yaitu bahwa dia ucapkan 2 kalimat syahadat 2 kali secara sir dengan kadar yang terdengar oleh orang yang dekat dengannya secara adat. Kapan dia ucapkan? Sebelum dia jiharkan kedua kalimat syahadat tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, sebelum masuk kepada asyhadu an la ilaha illallah, disunatkan untuk diucapkan secara sir dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la. Demikian pula pada asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Lil ittiba, karena mengikuti sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika disebut lil ittiba, berarti Nabi pernah kumandangkan azan? Tidak, Nabi tidak pernah kumandangkan azan. Tetapi praktek itu terjadi di masa hidup Rasulullah, dilakukan oleh para sahabat. Ikrar ataupun takrir dari Nabi itu menjadi salah satu bentuk sunnah. Tidak harus Nabi yang melakukan, karena Nabi tidak pernah kumandangkan azan. Mamunya Nabi hantam azan kiban ejit orang yang azan merumpok pahala sunat. Nah, itu akan menjadi perdebatan, karena orang sekarang setiap kali kita melihat sebuah praktik ibadat selalu bertanya nago pubut di Nabi. Asal tidak dilakukan oleh Nabi langsung bid'ah. Kalau begitu azan itu bid'ah, karena Nabi tidak pernah kumandangkan azan. Nah, tidak, ada takrir, ada perintah, ada qauli, ada fi'li, ada takriri. Dilakukan oleh sahabat atas instruksi dari Nabi. Jadi kalau ditanya, kenapa Nabi tidak kumandangkan azan, padahal azan lebih utama daripada menjadi imam? Jawaban yang terbaik yang diberikan oleh para ulama, kalaulah Nabi yang kumandangkan azan, maka sungguh setiap orang Islam yang mendengar kumandang azan Nabi namun tidak datang ke masjid untuk salat, dia berdosa. Kenapa? Karena perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah panggilan Allah dan Rasulnya apabila keduanya memanggil kalian untuk sesuatu yang menjadikan kalian hidup. Maka kalau Nabi memanggil, jangankan sedang beraktivitas di luar sholat, orang yang sholat disuruh batalkan sholat, jawab panggilan Nabi. Maka nanti terjadi khilaf tentang orang tua yang memanggil. Ada ulama katakan, bila kita sedang sholat dipanggil oleh ibu, batalkan sholat, penuhi panggilan ibu. Nyan menyomak hui. Tapi kalau ayah yang panggil, boleh semayang ini. Itu pun kalau ibu kandung, menyibu diri jangan pada kurmun. Ibu kandung. Kenapa? Karena ada kewajiban taat kepada ibu, dan itu berangkat dari peristiwa yang terjadi pada Juraij al-Abid dalam hadis Rasulullah yang sahih. Sedangkan kita sekarang, jangankan sedang sholat dipanggil oleh ibu, sedang nonton drama Korea saja dipanggil pura-pura nggak dengar. Nah, yang menarik lagi,
Ketika diuraikan di sini, bi ayyatiya bi kalimatai syahadataini marrataini sirran, dengan kadar bahwa dia datangkan dua kalimat syahadat dua kali secara sir. Apa mana sir? Bihaitsu yasma'u man qaruba minhu, yang disebut sir itu dengan kadar terdengar oleh orang yang dekat dengannya. Maka dalam praktek salat kita, salat berjamaah, makmum itu bacaannya sir, maka tidak boleh kita protes orang yang berdiri salat di samping kita, bacaan sirnya itu terdengar pada telinga kita. Enggak mungkin dibatasi. Kalau bacaan sir disyaratkan terdengar pada telinga orang yang salat, maka tetap terdengar pada telinga orang yang di sampingnya. Makanya dalam riwayat terkait bacaan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila, dari riwayat Abdullah bin Umar, Nabi sedang salat berjamaah, setelah takbiratul ihram terdengar oleh Nabi di belakang, di saf-saf salat itu ada yang berucap Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Dan itu bukan sahabat utama yang mencari saf yang pertama, boleh jadi saf kedua, ketiga atau keempat. Bayangkan imam nyopat diri ke saf pertama, bak saf kedua dia salat sir tapi suaranya terdengar oleh Nabi. Begitu salam, Nabi bertanya, manil qail, siapa yang berucap kalimat-kalimat itu tadi? Pria ini dengan penuh tanggung jawab menunjukkan diri. Qala ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Nabi katakan, aku perhatikan pintu-pintu langit terbuka. Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini katakan, tidak pernah aku tinggalkan bacaan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sejak dari saya mendengar Nabi menyampaikan kalimat tersebut. Apa maknanya? Nabi tidak mempersoalkan suaranya yang terdengar dari saf kedua ataupun lebih kepada Nabi yang di depan. Lalu kenapa kita sekarang meributkan orang yang di samping kita, bacaannya itu terdengar kita yang berdiri berdampingan? Itu masih masuk dalam ruang toleransi. Oh tapi terganggu bacaan lendeku, Anda terlalu sensitif. Sensitif tak? Dan yang kita gugat hanya orang yang salat di samping kita. Yepat hundai balak-balak luah hadap karu. Jadi ada batasan tertentu tentang sir itu yang harus kita pahami. Wa yasihhu bidunihi, walaupun azan itu tetap sah tanpa kita lakukan tarji', pengulangan secara sir sebelum dikumandangkan secara jihar. Wa ja'lu musabbihataihi bisamakhaihi fil adzan dunal iqamah, dan disunatkan pula meletakkan dua jari telunjuknya pada dua lubang telinganya pada azan, bukan pada qamat. Li'annahu ajma'u lis-sauti, karena dengan menutup lubang telinga suara kita lebih fokus. Bukan tutup telinga, cit asabi'aihi, dia letakkan musabbihataihi, telunjuknya ini, jari telunjuk masuk dalam lubang telinga. Orang menyekat tutup punyung nyan ipegah apa ciri itu. Coba sekali-kali kita duduk dengar musik atau apapun dengan Walkman yang tersak dalam punyung. Datang orang menyapa. Popo aku, biraya tu. Kenapa? Karena kita belum mendengar suara tersebut. Orang yang tidak mendengar suaranya sendiri, dia akan keluarkan suara lebih keras lagi. Makanya orang yang azan sunat menutup lubang telinga dengan dua jari telunjuk. Tapi bersihkan lubang telinga sebelum dimasukkan jari. Bentuk waktu tiba-tiba jaro katungki ina hidu. Nyampi masalah alam. Tutup. Begitu kita tutup, kita akan bersuara lebih keras. Li'annahu ajma'u lis-sauti, karena itu lebih fokus pada suaranya. Ai li'annahu ablaghu fi raf'is sauti al-matlub fil adzan. Artinya karena meletakkan dua telunjuk pada lubang telinga itu lebih mubalaghah, lebih bersangatan pada kerasnya suara yang dituntut pada azan. Wa li'annahu yustadallu bihi al-asam wal ba'id, dan lagi dengan meletakkan jari telunjuk pada lubang telinga bisa dipahami oleh orang-orang yang tuli dan oleh orang-orang yang jauh. Nyanpa tengah pegai masjidnya, begitu terlihat jari masuknya, oh tengah hibang. Maka ada bahasa isyarat. Jadi bahkan orang bisu dan tuli pun paham, oh tengah di azan. Kenapa? Karena jarinya di sini. Makanya bahasa orang bisu itu bahasa internasional.
Mereka tidak perlu belajar bahasa Inggris kalau ke Inggris, tetap paham. Kalau kita nyojamun, asal melihat ada orang bicaranya agak aneh-aneh sedikit, nyata begajo syarah. Berarti kapungong. Ya, langsung dimiringkan begini. Maka yang menyedihkan sekarang, banyak para wanita memang sengaja dimiringkan di sini. Pakai jilbab tinghat benar. Itunya zaman saya terduduk tinghat benar-benar cika kacau. Maka saya sampaikan ke istri saya, kebetulan baru satu. Kalau banyak kepada bukan istri-istri, jangan pernah pakai jilbab miring-miring begini, karena saya tidak menikahi seorang wanita miring. Saya menikahi wanita yang tidak miring. Lagi nyo jilbab, hananya keren, mau keren lagi rumpung apa? Maka dulu ketika baru-baru populer pakai jilbab miring, latah aja pakai miring nanti. Begitu pertama kali istri saya pakai jilbab miring, saya perhatikanlah lama apa, lagak ada lagi nyoba. Kan aneh tak? Biasa kamu jamun meno kurung pungo, nyoro-ro kali nyoba. Maka begitu saya ajak ke acara kenduri dan lain sebagainya. Kalau saya perhatikan jilbabnya sudah miring, saya bilang jak juga roba. Jak juga roba. Bahkan elah hawi ujak murinang pungo. Miring-miring begini. Maka mohon bapak-bapak perhatikan jilbab istrinya jangan miring-miring begitulah. Nyaka hana puni sebeng jilbab sebeng. Normal saja. Karena manusia itu menghargai hal-hal yang normal. Ajma'ul lisauti. Dan itu menjadi indikasi untuk orang yang tuli dan orang yang bisu bahwa sedang berkumandang azan. Wallahu alam bisawab wa ilaihil marja'una wal ma'ab. Ini sudah masuk waktu kumandang azan Isya sekitar 7 menit yang lalu. Nyo kalau lewat 7 menit pun apa azan dom taqamat mentam bukan. Tetap disunatkan azan juga. Maka saya sengaja saya lewatkan waktu 7 menit untuk dalam kibar responder. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Demikian pengajian kita pada malam ini. Dan mohon maaf saya tidak salat berjamaah di sini karena ada janji. Kan boleh dipegah benar. Ada janji dengan dokter gigi you cabut igo lah. Karena sekarang zamannya zaman metik bukan zaman pakai gigi. Jadi sudah janji dan dokter itu sangat disiplin waktunya. Kalau lewat sedikit maka saya harus janji malam Jumat yang akan datang. Jadi karena memenuhi janji adalah kewajiban, maka saya minta izin tidak salat berjamaah di sini. Bukan tidak salat, bukan pula tidak berjamaah, cuma tidak di sini kan. Nyampe buka gawat dan tengku biasa waktu azan tebik dari masjid, jen nyu tengku-tengku tebik dari masjid dia azan. Nyen karena na janji, kan karena kita mong jen. Jadi demikian hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Wallahu alam bissawab wa ilaihil marja'una wal ma'ab. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.